masih dunia lain menemukan sebuah lokasi angker yang konon dahulu sempat menjadi tempat pembantaian massal pada masa pergolakan setelah kemerdekaan. Beberapa puluh tahun kemudian, sekitar tahun 1965, lokasi tempat pembantaian tersebut dibangun menjadi sebuah gedung lembaga pendidikan. 1 tahun ini bangunan ditinggalkan sampai sekarang. Jadi itu tidak tahan di sini, banyak yang gaib-gaib di sini masuk kepada mahasiswa itu masuk. Gedung tua lapuk tak terawat menyisakan cerita masa lalu yang membuat siapa saja di dalamnya bergidik. Dulunya tempat gerombolan di sinilah. Banyak orang yang mati ditembak atau dipenggal di sini. Udah berkelimpangan lah istilahnya. Barang-barang terbengkalai penuh debu dan usang menambah kuat aura mistis yang hadir di dalam ruangan demi ruangan. Menurut warga sekitar, banyak makhluk gaib yang seringkali menunjukkan keberadaannya. Ada yang tangan sepotong, ada yang bibirnya besar, ada yang ya orang tubuhnya besar itu melintang ke sana ke sini gitu. Bahkan sejumlah penampakan dipercaya kerap memicu kecelakaan di jalan raya yang ada di belakang gedung tersebut. 2 hari ada kejadian kecelakaan di jalan raya. 2 hari ada. Lokasi yang menjadi titik uji nyali kita kali ini adalah beberapa ruangan yang dipercaya menjadi pusat berkumpulnya makhluk-makhluk astral. Suara-suara gaib, benda bergerak hingga wujud menakutkan adalah interaksi yang sering kali muncul. Malam-malam saya pulang dari Garut kira-kira jam 3. Saya perasaan mungkin lagi gimana, saya lirik ke sebelah kebun, ada kayak sosok putih. Tapi mukanya kayak muka buta gitu. Jalan itu kadang-kadang suka lihat keanehan lah. Ada kepala bergeleng gitu di jalan. Energi supranatural dari makhluk-makhluk astral dan aura mistis dari korban-korban pembantaian yang konon menjadi penunggu tempat tersebut akan menjadi tantangan bagi peserta uji nyali kita kali ini di Masih Dunia Lain. Maaf ya, saya nggak ganggu. Ada yang jalan? Apa itu? Maaf ya. Ruangan-ruangan kosong dan gelap yang menjadi bagian dari gedung tua tak terawat ini konon dipercaya sebagai sumber dari energi makhluk astral yang telah lama ada di sini. Lokasi yang dahulu digunakan sebagai tempat pembantaian menyisakan misteri yang menjadi mitos bagi masyarakat sekitar. Saya Rudi Kawilarang, inilah Masih Dunia Lain.
Selamat malam, Ana, Kiprana. Saat ini kita berada di sebuah bangunan tua yang mempunyai banyak sekali ruangan-ruangan. Ini salah satu ruangan yang kita pilih ya menjadi lokasi uji nyali. Yang menarik di sini pernah terjadi adanya pembantaian di lokasi area ini. Karena kejadian tersebut akhirnya setelah bangunan ini berdiri pun menjadikan misteri-misteri ataupun mitos yang sering dibicarakan oleh masyarakat, sehingga akhirnya bangunan ini pun kosong, terbengkalai. Kalau dilihat sendiri, Kiprana, saat kita menjajaki kaki di sini ya, kita berada di sini, sebetulnya ada seperti dorongan apa yang Kiprana rasakan di sini? Kalau saya melihatnya lebih ke tragedi masa lampau ya. Mungkin pada saat masa itu ada pembantaian di sini. Ya seperti Mas Rudi sampaikan, terus juga saya banyak sekali melihat potongan tangan yang tanpa jasad utuh. Dari Ana sekarang, saat berada di ruangan ini ya, di bangunan ini, apa yang Ana rasakan? Mungkin saya lebih mendengar suara teriakan-teriakan orang ya. Teriakan-teriakan orang. Maksudnya lebih keritian gitu? Rintihan meminta tolong. Sangat keras sekali terdengar di kuping saya. Baik, kita akan mematikan lampunya, kita akan buktikan ya, Kiprana, mungkin dengan lampu yang padam dan kita hening beberapa saat di sini, Ana dan Kiprana dapat lebih jauh melihat tragedi apa yang pernah terjadi di lokasi ini. Baik teman-teman, silakan dimatikan lampunya. Saya coba mau ke arah belakang kali, Mas Rudi. Silakan. Jadi kita ke arah sini aja kali ya. Boleh? Di sini ada makhluk astral yang mencoba mengajak saya untuk berkomunikasi. Dia memakai kebaya warna merah. Terus dia juga memakai kain. Tapi di sini ada 3 orang perempuan juga. 3 orang. Satu, saya lihat dari sosok masa lalu, sosok perempuan yang memakai kebaya itu saya lihat usianya sekitar 50-55. Ana bisa terus komunikasi di sini. Saya akan mencoba ke Kiprana. Siap. Ya, tadi coba saya lari ke sana. Tadi juga saya menemukan beberapa bentuk sosok ya, sosok yang menyerupai lengan tubuh yang lain. Tadi Kiprana mendapati di daerah mana? Bisa ke sana kita? Boleh, di seputaran sini. Ada yang mungkin Kiprana bisa bicara dengan potongan-potongan tubuh di sini. Tadi sempat saya komunikasi bahwa di sini ada sosok seperti laki-laki tua. Terus juga dia menyebutkan dirinya Eyang Masta. Yang bisa komunikasi dengan Kiprana. Tapi kalau potongan-potongan tubuh sendiri ada nggak? Maksudnya mungkin fenomena suara yang timbul dari potongan-potongan tubuh yang ada di sini. Yang jelas fenomena suara yang saya tangkap di sini, dia menjerit kesakitan. Karena dulu di sini ada terbesit kata-kata yang membuat saya berkedip, maksudnya merinding, bahwa di sini tempat penyiksaan, bukan hanya sekedar pembantaian. Bagaimana dengan lokasi uji nyali kita pada malam hari ini? Di sini juga banyak sekali ya, apalagi dinyatakan tadi ini tempat ini ada hubungannya dengan apabila ada suatu kecelakaan di jalan sana.
tuh ada salah satu jin wanita, tapi dia tidak menyebutkan siapa namanya. Itu yang coba mengoceh penglihatan pandangan supir pada saat dia mengendarai. Mungkin saya tambahkan, intensitasnya di sini cukup kuat ya, di lokasi seperti ini. Maksudnya kuat, kenapa nih? Energinya sangat terasa, dan saya sangat merasakan suara-suara rintihan itu berasal dari sebelah sini. Dari arah sini? Ya, dan saya tambahkan lagi, saya juga melihat sosok laki-laki tinggi besar dari arah sebelah sini, tapi dia menuju ke sebelah sini. Ini yang sering sekali dilihat warga sekitar. Nah, ada suara dari arah sini, Mas Rudi. Mungkin coba kita ke arah sana. Saya udah coba untuk memberikan sinyal kepada mereka. Nanti mungkin bisa kita lihat hasilnya apabila kita antar peserta di sini, Mas Rudi. Jadi ada tanda yang akan ditinggalkan di sini oleh makhluk gaib, penunggu yang ada di bangunan ini. Ruangan Ya, seperti itu. cukup menurut Kiprana, Ana, pembuktiannya. Ya, kita berharap energinya memang sudah terkumpul dan memang berada di ruangan ini, di bangunan ini, dapat berinteraksi terhadap peserta uji nyali pada malam hari ini. Dan sosoknya bermacam-macam sekali ya. Ya, kalau begitu kita sudah buktikan, kita akan kembali ke ruang kontrol saja. Lampu biar saja dimatikan seperti ini. Silakan. Ya, normal bisa dibuka. Selamat malam. Perkenalkan, di sini ada Kiprana. Anda mengatakan ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Iya. Motivasinya apa? Ingin menguji apakah saya itu berani atau tidak dengan hal yang mistis. Baik, ini lokasi uji nyali kita pada malam hari ini. Di sini Kiprana akan menjelaskan seperti apa sih yang akan kita jadikan sebagai lokasi uji nyali. Ya. Jadi ini dulu bangunan tua yang sudah lama tidak berpenghuni, dan dulu juga ternyata tentang pembantaian di sini. Dan banyak sekali fenomena-fenomena horin-horin atau jin-jin kufarot yang menyerupai sosok-sosok yang sudah pernah dibantai di sini. Tadi juga saya sudah meminta apabila ada sosok gaib di sini, saya minta tanda di lokasi sini tepatnya. Nanti bisa minta air putih biar saya coba buktiin apakah ada tanda di sini. Lihat, ada bekas darah. Waktu terjadinya pembantaian, lantai ini mungkin belum terbuat sebelumnya. Belum terbuat. Masih tanah. Masih tanah, betul. Tapi sekali. kenapa darah gaib yang terjadi dahulu kala ini bisa timbul di lantai ini? Karena biasa gini, apabila makhluk gaib itu melewati suatu benda atom atau sesuatu benda padat, dia akan meninggalkan sebuah jejak. Seperti mungkin ada bercak darah ya. Ini bau amis. Ini bau sekali. Terima kasih, saya rasa cukup ya pembuktiannya. Norma, Anda akan beruji nyali di dalam ruangan ini, di lokasi ini selama 2 malam. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Di sini kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Karena semua lampu di sini di dalam ruangan ini akan dipadamkan. Anda hanya dibantu oleh cahaya lilin. Iya. Di sini kami menempatkan beberapa kamera. Apapun yang Anda rasakan dan Anda alami, silakan langsung dikomunikasikan kepada kami. Satu lagi, di sini kami menambahkan 1 helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat atau mungkin mengelilingi area ruangan ini, ya. Norma siap ya? Gong menandakan uji nyali sudah dapat dimulai.
Selamat Uji Nyali. Maaf ya. Nggak ganggu kok. Selanjutnya, di masih dunia lain, Seperti ada yang jalan di kamar mandi. Maaf ya. Nggak ganggu kok. Panas ya pundaknya. Seperti ada yang buka pintu. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Man yasba'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min illa bima syaa. Seperti ada yang jalan di kamar mandi. Ada suara di kamar mandi. Maaf ya, saya nggak ganggu kok. Ana, Kiprana. Di awal kita akan mencoba membahas mengenai karakter dari peserta uji nyali ini sendiri. Mungkin ke Ana di sini ya. Tadi mengatakan peserta kita memang ingin mencoba keberaniannya karena terkadang dia juga merasa takut dan pernah mengalami beberapa fenomena suara sebelumnya. Nah, bagaimana Ana melihat karakter peserta kita pada malam pertama ini? Menurut penerawangan saya, peserta kali ini sosoknya memang bukan sosok pemberani. Setelah peserta berada di lokasi uji nyali, dia juga bisa mengkontrol rasa takutnya dia, menepis dengan lebih berpikir ke logika. Energinya sendiri yang memang saat pembuktian sudah Kiprana rasakan ya, juga saat mengantar peserta uji nyali dan saat ini akhirnya peserta kita berada di ruang ini. Apa saja energi apa saja yang sudah berinteraksi terhadap peserta? Kalau untuk energinya ini sudah besar sebenarnya. Cuman kadar dari jati diri pesertanya sendiri selalu melafadzkan ayat-ayat suci. Sehingga dia mempunyai ketenangan batin, ketenangan jiwa yang bisa mengontrol dari pikirannya. Di sini kita mendapati memang beberapa fenomena seperti kaca yang tadi sempat peserta di sini mengomentari beberapa kali kaca yang memang berada di ruangan ini seperti bergetar ya. Ada yang ini memang digedor atau memang ada? Menurut penerawangan saya, makhluk-makhluk yang seperti bayangan ngelebat hitam itu sosok baru yang berdatangan. Sosok baru yang berdatangan. Yang tadi saat pembuktian saya tidak melihat sosok seperti itu. Dan tadi sempat juga saat pembuktian ada sosok dengan payung ya. Ya, sosok perempuan memakai payung yang menurut keterangan dari masyarakat sini itu memang sosok yang sering memperlihatkan penampakannya dan memang energinya terasa negatif. Allahu la ilaha
ilah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang mainin jendela di belakang. Selanjutnya, di masih dunia lain. Maaf ya, saya nggak ganggu. Ada yang jalan? Apa itu? Ada yang mainin jendela di belakang. Maaf ya, saya nggak ganggu. Ada yang jalan? Apa itu? Maaf ya. Ada yang mainin jendela di belakang. Maaf ya, saya nggak ganggu kok. Halo, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Boleh taruh di sini. Baik, Norma, Anda berhasil melewati malam pertama ini ya. Nanti kita akan membahas apa saja yang Anda alami selama berada di sini di ruang kontrol sebelum uji nyali di malam kedua, ya. Kita kembali. Sebelumnya silakan ditutup matanya lagi. Ya, kita istirahat. Mari, silakan. Selamat malam, Saudari Norma. Silakan dibuka lagi, tutup matanya. Perkenalkan, kemarin sudah kenal Kiprana. Di sini juga ada Saudari Ana yang akan menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi. Kalau dari Norma sendiri mungkin dapat diceritakan, kalau Anda ingat-ingat selama satu malam berada di sana ya, setelah pulang, kejadian apa sih yang paling menurut Anda agak sedikit membuat Anda takut? Ada yang jalan dekat kamar sama kamar mandi. Maaf ya, saya nggak ganggu. Ada yang jalan? Apa itu? Maaf ya. Untuk pada awalnya sendiri, Anda tidak merasakan apa-apa berada di lokasi nyali? Dari awal juga udah ada sih di kamar sama kamar mandi. Kamar dan kamar mandi. Terus jendela juga ini gemeter kacanya. Ya, ini keterangan dari peserta kita, Kiprana, Ana. Sekarang mungkin dari Kiprana silakan dijelaskan fenomena yang terjadi terhadap peserta kita ini. Jadi gini, waktu pada malam pertama itu kan memang banyak perwujudan dari sosok tangan dan kaki seperti yang sudah saya ungkapkan. Jadi ini memang bukan sosok anak kecil yang dirasakan sama Hana. Ini perwujudan dari bangsa jin yang memang ingin memperlihatkan eksistensinya berupa orang berjalan atau berupa gesekan suatu benda. Jadi yang dilihat atau dirasakan itu seperti itu. Ya, dari Ana gimana? Apa yang kamu rasain tadi di lokasi uji nyali, tadi saya saat pembuktian juga merasakan hal yang sama. Kamu lebih di punggung, saya di dada. Dan mungkin sampai sekarang punggung dan pinggang kamu masih panas. Yaitu disebabkan oleh energi negatif yang berasal dari jin yang memang mendekati kamu. Berusaha mendekati kamu dan berusaha berinteraksi. Tapi kamu memang berusaha mengkontrol bahwa, saya tidak apa-apa. Dia menjauh lagi, tapi tidak menutup kemungkinan di malam kedua dia akan berusaha mendekati kamu lagi. Baik, kepada Norma kita balik nih. Bagaimana Anda akan mengikuti uji nyali di malam kedua ini? Apakah Anda merasa lebih yakin atau ada sedikit lebih takut untuk malam kedua ini? Yakin nggak yakin? Masih nggak yakin? Iya. Sama seperti malam pertama?
Ada apa? Perasaan ikhlas aja atau gimana? Kalau yang pertama yakin, kalau sekarang yakin nggak yakin. Oh, justru malam kedua malah nggak yakin. Kalau Anda siap, kita langsung ke lokasi ya setelah mendengar penjelasan dari Ana dan Kiprana. Iya, siap. Siap? Siap. Ya, terima kasih Ana, Kiprana. Ditutup lagi matanya, kita ke lokasi sekarang. Mari, tangannya. Masih sama ya lokasinya, sama dengan malam pertama. Iya. Ya, seperti di malam pertama juga, kembali Anda diwajibkan untuk menceritakan apapun yang Anda alami selama berada di lokasi ini. Ya. Suara gong di malam kedua ini menandakan uji nyali sudah dapat dimulai. Siap ya? Siap. Baik. Silakan. Maaf ya. Aku kesini lagi. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ada yang gerak-gerakin itu Ada yang gerak-gerakin kamera. Maaf ya. Aku kesini lagi. Nggak ganggu kok. Jendelanya getar. Ada suara. Ada suara menggeram. Suara menggeram di belakang. Ada yang gerak-gerakin itu Ada yang gerak-gerakin kamera. Lagi ada yang jatuh. Kenapa? Itu ada yang Aduh. Kenapa? Panas. Kenapa? Ngerasakan takut di malam kedua ini? Iya, takut. Kenapa? Ini juga mungkin efek dari rasa yakin gak yakinnya Anda Iya. di sini sebetulnya. Akhirnya membuat sugesti ataupun mungkin memang energi yang ada di sini menjadi lebih berani terhadap Anda. Seperti itu. Lebih merasa khawatir, akhirnya menyerah ini karena memang fenomena benda yang bergerak Iya, di lokasi bergerak. ini. Ya itu ada yang mecahin kaca terus mainin kamera. Infrared nih goyang-goyang. Iya. Ada yang gerak-gerakin itu Ada yang gerak-gerakin kamera. Sama itu Dilempar. Dilempar ya. Tadi Kiprana juga sempat menetralisir. Kenapa nih? Waktu malam pertama, waktu penjemputan juga saya sudah coba menerawang ya. Apabila dia bisa menetapkan hatinya atau bisa mengontrol hatinya, dia lewat. Tapi kalau dia tidak bisa karena begitu banyak sekali sosok-sosok baru yang hadir. Makanya kalau sampai dia menempel di dalam badan, otomatis itu yang akan dirasakan atau memberi sinyal
seperti yang saya sudah utarakan. Berarti yang dirasakan peserta Norma tadi merasakan energi panas ya? Yang Ya panas di terus kulit. sakit pinggang lagi. Sakit pinggang Badan lagi. tambah pegel-pegel. Iya. Terasa sesek juga, hampir sesek, terasa tertekan berada Iya. di sini. Apa yang Ana coba jelaskan di sini, merasa tersesak dan tertekan ini dari energi yang seperti apa Iya. sih yang ada di lokasi? Ya, energi-energi yang baru juga mulai berdatangan. Dan seperti yang tadi saya bilang, sosok jin yang tadi berusaha mendekat, pasti di malam kedua dia berusaha untuk mendekati dia lagi. Kalau dia berusaha tidak menyerah, mungkin badan dia akan terasa lebih sakit-sakit ya, pegel-pegel. Baik, Norma, apa pendapat Anda sekarang? Setelah melewati uji nyali ini, walaupun Anda gagal ya di malam kedua, pengalaman apa yang Anda dapat? Ya kalau makhluk yang selain manusia itu memang ada gitu. Jadi kita harus percaya. Semoga ini akan menjadi sebuah pengalaman baru ya, dan juga bermanfaat bagi Anda di kemudian hari. Terima kasih Kiprana dan juga Ana. Walaupun Anda gagal, kami mengucapkan terima kasih karena telah menjadi seorang peserta uji nyali ya. Ke Kiprana, ke Ana, dan silakan. Pemirsa, kita akan menantikan peserta selanjutnya di malam kedua ini hanya di Masih Dunia Lain. Boleh dilepas tutup matanya. Selamat malam ya. Selamat malam. Dengan siapa? Ramdan. Dipanggilnya Dani? Ya. Baik. Ya, di sini ada Kiprana Lewu. Baik, di sini Anda adalah peserta kedua ya. Karena peserta kita yang pertama gagal. Untuk lokasi ini dan sejarahnya, ya mungkin Kiprana akan menjelaskan di sini. Jadi dulu mungkin beberapa puluh tahun silam di sini sebelum terjadinya ada bangunan ini sempat dijadikan tempat pembantaian atau pembunuhan. Terus juga ada di sini sosok menyerupai manusia besar, tinggi, lalu juga banyak sekali potongan-potongan seperti tangan, kaki, dan juga ada perempuan, sosok perempuan yang memegang payung. Saya rasa cukup, Kiprana. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, Dani, saya akan membacakan peraturannya. Anda akan beruji nyali di tempat ini. Dan Anda diwajibkan untuk menceritakan segala apapun yang Anda alami, ya, ataupun Anda dengar, Anda rasakan selama berada di lokasi ini. Di sini kami menyediakan perbekalan untuk Anda, ada perbekalannya di sana, dan juga cahaya lilin, karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Jadi Anda hanya dibantu oleh cahaya lilin. Satu hal lagi di sini kami menambahkan satu helm berkamera, sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat. Langsung saja, waktu uji nyali ini sudah dapat dimulai. Anda siap? Selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lagi di sini. La ilaha illallah, sistem api. Saya lagi di sini. La ilaha illallah, sistem api. Besar banget nih apinya. La ilaha illallah, itu kaca apa ya? Maaf. Pemirsa lumayan juga di sini. Banyak sekali interaksi antara saya dan mereka. Ana, Kiprana, ternyata peserta kita tidak dapat melewati uji nyali di malam yang kedua. Kita mengganti dengan peserta kita seorang pria di sini.
kita akan membahas lagi dari awal. Karakternya yang ingin kita ketahui nih, Ana, mengenai peserta kita yang kedua ini seperti apa? Karakter peserta uji nyali sekarang itu termasuk sebenarnya penakut ya Mas Rudi. Dia bukan pemberani, tapi dia bisa lebih tenang, dia juga bisa lebih fokus. Tapi pada dasarnya dia sama sekali bukan karakter yang pemberani. Ya, untuk malam kedua yang memang sudah larut ini, sosok-sosok yang saat pembuktian juga didapati oleh Kiprana, apakah mereka sudah muncul saat ini? Ini sudah, justru banyak juga yang baru ya. Karena biasanya kan kapasitas keberanian seseorang itu berbeda-beda. Tapi kalau peserta laki-laki kan memang biasanya pada dasarnya banyak pengganggu perempuan. Tapi di sini justru bercampur aduk. Punten ya, kita nggak saling ganggu, saya nggak ganggu Anda juga nggak boleh ganggu saya. Lebih baik bertasbihlah kita lah, sama-sama makhluk Tuhan ya. Barusan ada kayak seseorang, dia juga menggeram, mungkin pemirsa dengar. Tapi jelas banget saya melihat sesosok makhluk di situ, juga suara menggeramnya dia. Nah, gedor kaca tuh. Nah, itu mah gedor-gedor kaca, ya gedor-gedor kaca itu mas. Pemirsa juga dengar, barusan jelas suara kaca, suara gedor-gedor kaca. Kayaknya di sebelah sini ya, melihat interaksinya. Allah. Tidak terlalu lama ya Anda berada di lokasi ini ya, di ruangan ini. Tapi apa yang Anda dapati di sini cukup lumayan banyak. Banyak sekali. Terus sangat-sangat apa ya? Karena di sana di ruangan apa itu ya? Ada semburan api. Dari ruangan mana? Di ruangan itu. Ada suara lagi di sini. La ilaha illallah, sama api. Tapi tadi coba berada di sana nggak? Karena ada kamera dari sana. Tadi coba mau ke sana. Kenapa? Takut. Takut dicolek ke sana. Takut diapain? Takut dicolek. Tadi di sini kelihatan ada sesosok orang gitu. Terus 2 kali semburan api. Juga ini bergeser kursi, ini juga jatuh. Banyak yang gedor-gedor kaca pula. Ya, walaupun peserta pria kita di sini berhasil, namun sepertinya gangguan lebih banyak terhadap peserta pria di sini daripada yang wanita. Ini apakah memang energi yang berada di sini tidak menyukai aura dari seorang pria di sini, Kiprana? Jadi gini, biasanya orang merasa takut itu karena pikiran terganggu, hati terganggu. Tapi pesertanya juga bisa mengontrol rasa takut yang sedang dialami. Karena biasanya kapasitas keberanian seorang itu kan berbeda, apalagi dari gender ya. Dani, terima kasih atas partisipasinya menjadi seorang peserta uji nyali. Anda telah berani mencoba, dan yang terpenting kami nyatakan Anda sebagai seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan selamat ya. Sama-sama. Kita kembali. Nantikan pembuktian kami di lokasi yang selanjutnya, dan fenomena apa yang akan terjadi selanjutnya tetap di Masih Dunia Lain.